Selamat siang anak-anak saya semuanya, kelas 11. Hari ini kita pertemuan yang ketiga dengan topik peran serta Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Tujuan pembelajaran kita yang pertama nanti anak-anak saya memahami organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB atau UNO, United Nations Organization. Yang kedua, anak-anak saya bisa memahami bagaimana peran Indonesia dalam PBB, dalam ikut serta melaksanakan perdamaian dunia. Sebelum ada Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebelumnya ada itu apa yang dinamakan dengan LBB, Liga Bangsa-Bangsa, yang dibentuk 10 Januari 1920. Kita tahu LBB ini lahir akibat terjadinya Perang Dunia yang pertama. Tentu ini sangat banyak memakan korban. Perang Dunia yang pertama ini ada lebih kurang 4 tahun. Dari 1914 sampai 1918. Dunia diseret. Kalau disebut perang dunia, dunia terlibat semua, baik langsung maupun tidak langsung. Yang langsung itu blok sekutu dengan blok sentral. Penyulut terjadinya perang dunia pertama ini karena perkembangan teknologi dalam persenjataan saat itu. Ditambah lagi ada jaringan militer di Eropa, dan pada saat itu ada aliran ultranasionalisme. Kalau disebut ultranasionalisme, semangat kebangsaan yang sangat berlebihan, fanatisme kebangsaan yang sangat berlebihan. Ini yang menyulut terjadinya perang dunia pertama. Para pemikir dunia waktu itu berkeinginan ke depan jangan lagi ada korban manusia akibat perang dunia. Maka dibentuk LBB di Jenewa, Swiss. Tetapi meledak lagi perang dunia yang kedua. Perang dunia yang kedua waktunya juga mulai dari tahun 1939 sampai 1945. Hampir 6 tahun. Dan dunia juga diseret baik langsung maupun tidak langsung antara blok sekutu dengan blok poros. Dan setelah perang dunia kedua berakhir, korban jiwa ratusan juta manusia. Dan tragedi dampak kemanusiaan yang paling sedih akibat perang dunia yang kedua, terjadilah krisis pangan terutama. Terjadi kelaparan atas miliaran manusia di dunia. Karena energi manusia dicurahkan semua, dikerahkan untuk perang, lupa membangun ekonomi. Ya, jangankan membangun, semua sentra-sentra ekonomi dirusak perang. Maka manusia tersadar, jangan terulang lagi tragedi ini. Cukuplah sampai perang dunia yang kedua. Dan dibentuklah PBB pada tanggal 24 Oktober 1945 yang berkedudukan di New York,
Amerika Serikat. Para pemimpin dunia mencoba menemukan plafon, bentuk format daripada organisasi yang sangat besar ini. Perserikatan bangsa-bangsa yang direncanakan di program untuk eksis, dibuat alat-alat kelengkapannya. Yang pertama, Majelis Umum, General Assembly. Semua anggota PBB ikut di dalam dan berapat sekali dalam 1 tahun. Negara-negara boleh mengutus 5 orang wakil di Majelis Umum, tapi 1 suara. Yang kedua, Dewan Keamanan, Security Council. Dewan ini beranggotakan 15 negara. 5 anggota tetap, itulah the big power, 5 negara besar, dan 10 lagi dipilih. Dan yang ketiga adalah Dewan Ekonomi dan Sosial, Economic and Social Council. Dan yang keempat, Dewan Perwalian, Trusteeship Council. Badan ini khusus menangani negara-negara di dunia yang tidak bertuan atau belum merdeka. Dan yang kelima adalah Mahkamah Internasional, International Court of Justice. Ini mempunyai hakim, ada hakim agung di dalam. Dan ini mengadili sengketa-sengketa yang ada di dunia. Dan yang keenam adalah sekretari. PBB itu tidak ada ketuanya, tidak ada presidennya, tapi yang ada adalah sekjen, sekretaris jenderalnya. Dan ini dipilih bukan dari 5 pemegang hak veto, bukan dari the big 5. Kita tahu 5 negara besar itu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina, dan Rusia. Dan inilah pemenang Perang Dunia Kedua itu. Manfaatnya atau bagaimana kontribusi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, kita Indonesia dalam hal ini aktif. Kita kirim pasukan Garuda di PBB. Pasukan Garuda ini bukan mau berperang, tapi memelihara perdamaian dunia. Dan juga kita memang tunduk kepada PBB itu. Kita dukung. Contoh itu Indonesia dengan Malaysia. Pernah kita bersengketa atas 2 pulau, yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di kawasan Natuna. Dan setelah masing-masing Indonesia dan Malaysia sepakat di bawah Mahkamah Internasional, dan memang pengadilan internasional memenangkan Malaysia, dan pulau yang 2 ini sekarang jadi milik Malaysia. Kita legowo itu, kita terima keputusan itu. Jadi sampai di sini hantaran Bapak dalam pertemuan yang ketiga ini. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya.